orang nge-gym itu Bagaimana cara melatihnya atau memperkenalkannya di umur segitu? Jadi dia sendiri tuh ternyata ya lari ke depan, lari ke belakang, tapi lari ke samping apakah mereka latih setiap harinya? Bot ngangkat abot. Welcome back di episode selanjutnya. Hari ini ada tema yang cukup menarik, yang dimana juga kita sudah kedatangan Coach Uli di sini. Halo Coach. Halo. Thank you sudah datang, sudah kasih waktu untuk kita bisa sharing-sharing. Kenapa bisa dikatakan menarik? Karena hal topik yang akan kita angkat hari ini adalah orang nge-gym itu Emang iya. Tapi sebelum kita ke sana, ya kita cari tahu dulu. Coach Uli ini siapa sih dan ya kesehariannya ngapain aja? Aku coach di salah satu 3C Gym di Citraland. Sebagai coach, personal trainer di 3C Gym Citraland tentunya. Dan sekarang udah jalan 10 tahun menjadi personal trainer. Oke, jadi basically kesehariannya adalah personal trainer ya? Personal trainer, as a coach. Gimana sih Coach Uli bisa dari awal sampai sekarang udah mau 10 tahun bisa jadi personal trainer itu prosesnya tuh gimana sih awalnya? Prosesnya panjang sih sebenarnya kan. Dulu itu kan memang suka hobi olahraga lah ya, hobi olahraga. Terus memang ada niat mau kuliah olahraga. Ya singkat cerita, short story, kuliah olahraga di UNESA, Sport Science, kepelatihan olahraga yang memang menjerumus ilmu olahraga ya larinya ya? Ilmu olahraga dan kepelatihannya, karena di UNESA itu punya 3 jurusan. Pertama kepelatihan olahraga, kedua penjas untuk guru olahraganya, ketiga itu kayak untuk meneliti alat-alat gymnya gitu. Kalau Coach Uli masuk ke? Aku ke pelatihan olahraganya. Yang pertama. Dan di sana itu kaitannya dari 3 subjek itu speciality-nya kalau yang Coach Uli ini pelajari itu tentang apa sih? Yang pasti tentang sport science, kepelatihan olahraga, tentang anatomi tubuh, bagaimana bikin program desain secara periodisasi. Terus juga pasti mempelajari nutrition dasar juga yang pasti ya. Terus juga bagaimana kita bikin program desain secara sport spesifik itu. Soalnya kan sekarang kalau kita lihat gym itu kan sudah menjadi lifestyle ya Coach ya? Yes, of course. Yang dimana kalau emang prosesnya untuk menjadi personal trainer sendiri itu ada license-nya kah atau semua orang tuh bisa jadi personal trainer? Kalau menurut aku sih semua itu bisa dipelajari. Karena kan sekarang udah banyak banget kan tentang workshop tentang gym. Cuma menurut aku sekarang itu banyak sekali PT-PT yang menurut aku terlalu template. Sehingga PT-PT sekarang tuh bukan maunya menganalisa, tapi yang kayak template gitu. Jadi dia nyontek program gitu ya bahasanya nyontek program, terus dia tidak tahu dia tidak tahu bagaimana kita tuh memberikan gerakan tersebut benefitnya apa ke klien gitu loh. Gitu. Jadi ya bahasanya dari temennya dia pakai program latihannya untuk dipergunakan ke kliennya gitu ya. Template gitu. Dia bisa juga kayak ngambil dari program online terus jadi diaplikasikan ke klien, tapi dia nggak tahu benefit dan risiko itu dalam satu gerakan itu seperti apa gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang personal trainer sendiri, main job desk-nya sendiri itu apa aja sih Coach? Apakah dia sampai ngurusin keterkaitan dengan konsumsi yang dimakan seperti apa, jam pola tidur, apa sampai segitunya seperti kayak PA, personal assistant, atau yang kayak pure hanya untuk latihan gymnya aja sih sebenarnya dari segi kode etik. Untuk personal trainer atau kita sebut ngomongnya physical fitness ya. Physical fitness. Secara kode etiknya kita tuh hanya memberikan program desain yang dibutuhkan sama klien. Kalau untuk kayak nutrition, bikin meal plan itu sebenarnya bukan ranahnya kita. Tapi ranahnya kita ini sebagai personal trainer itu cuma mengedukasi dan menghitungkan kalori. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk menunjang performance dia di saat dia melakukan latihan strength training tersebut gitu loh. Jadi ya sebenarnya tergantung dari sisi kebutuhan setiap klien lah ya.
Karena kalau kita sendiri ngomong tentang meal plan, terus kita buatkan, itu banyak banget proses yang akan dilakukan. Contoh, dia pasti kita kan harus pakai sampel darah. Dia itu ada riwayat alergi apa di makanannya, apa yang harus dibutuhkan, sayur apa yang paling cocok, protein apa yang paling cocok. Itu sangat banyak banget yang harus dianalisa gitu loh. Oke. Kita back to the issue yang sangat viral, Coach. Yang dimana ya ada seseorang yang menyampaikan bahwa orang yang nge-gym itu tanda kutip Oke. Gimana POV dari Coach Uli sendiri menanggapi itu, dan apa sih culture nge-gym itu di mata seorang Coach Uli? Yang lagi viral ya? Sebenarnya gini, kalau aku pribadi sih tidak terpancing. Karena menurut aku orang tersebut tuh belum merasakan benefit olahraga tersebut gitu loh. Jadi dia sendiri tuh ternyata ya sehingga dia tidak mau mencari tahu dan tidak mau merasakan benefit dari olahraga tersebut gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang Coach Uli, nge-gym ini menurut Coach Uli tuh gimana sih? Nge-gym ini menurut aku yang pasti akan menunjang wawasan juga ya. Yang dimana kita harus fokus main muscle connection, bagaimana kita harus memperhatikan rentang gerak sendi. Yang pasti itu kan membutuhkan, nggak mungkin IQ yang sangat gitu loh. Oke, dan ya kalau yang saya nangkep sih, gym ini it's all about konsistensi ya, Coach? Konsistensi. Dan itu, ya jujur saya sendiri pun mau menerapkan kayak nge-gym, ya bahasanya seminggu 2 kali atau 3 kali aja tuh berat. Karena emang itu habit lifestyle yang harus ditekuni ya. Dan memang juntrungannya adalah larinya ya hidup sehat. Yes. Apapun itulah, karena mungkin dari sisi kehidupan lifestyle sekarang banyak yang kayak junk foodnya atau mungkin yang social life-nya yang terlalu padat gimana, memang ya bahasanya life itu harus balance saya. Dan tentunya ya gym mungkin menjadi salah satu mungkin istilahnya program untuk mereka bisa hidup sehat sendiri. Balance, ya. Nah, tapi kembali lagi kalau misalnya saya mau tanya perbedaannya gym dalam artian private gym, open gym, dan juga ya mungkin sekarang udah banyak kayak functional training ataupun mungkin ya modelan seperti apakah pilates dan segala macamnya juga masuk menjadi bagian programnya gym itu sendiri? Sebenarnya kalau aku mau menjelaskan, kita mau olahraga apapun itu sebenarnya nggak masalah. Tergantung motivasinya apa, tergantung kayak movement selectionnya seperti apa. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi kan nih, saya lebih fokus ke strength training ya. Ada functional training, ada suspension training, pilates, yoga dan lain. Itu semuanya kan punya benefit masing-masing ya. Nah, kalau untuk strength training sendiri kan kita yang dimana kita menjaga massa otot kita, nge-build up otot kita. Itu tuh menurut aku sudah sangat cukup untuk kita untuk menunjang kehidupan sehari-harinya kita gitu loh. Nah, kalau untuk functional training sebenarnya kan pada dasarnya functional training itu digunakan untuk orang yang pasca cedera sebenarnya awalnya. Oke, rehab. Nah, rehab. Karena di-upgrade akhirnya digunakan untuk kayak gerakan-gerakan yang seperti menunjang kesehariannya dia, seperti menarik, mendorong, melompat gitu loh. Jadi kayak gerakan-gerakan fundamental gitu loh. Cukup menarik. Sedangkan kalau misalnya sekarang kita lihat banyak orang-orang itu ya mungkin culture-nya yang kayak main pedal ataupun main tenis, ya bahasanya sport activity lah, badminton, bola, basket. Itu banyak, apakah juga tetap perlu untuk kita melakukan ya bahasanya mungkin weightlifting ini atau gym ini? Begini, sebenarnya kebanyakan orang Indonesia sendiri itu tuh tidak membedakan apa itu exercise, apa itu sport. Ya, bahasanya yang penting olahraga, saya keringatan. Ya, karena di Indonesia sendiri tuh exercise dan sport itu jadi satu. Sebenarnya exercise itu kan latihan fisik. Sport itu kan kayak olahraga, mengolah raga gitu loh. Nah, kalau latihan fisik atau exercise itu sebenarnya harus dilakukan sejak dini sebenarnya.
pada anak-anak karena gerakan fondasional kan. Oke. Oke, jadi kayak membangun fisik kita gitu dari kardiorespiratory, strength, fleksibilitas, agility dan lain-lain. Sedangkan olahraga itu sudah olahraga yang spesifik. Yang harusnya fundamentalnya harusnya exercise dulu baru sport. Ya, fundamentalnya dulu. Betul. Nah, kebanyakan kan ada beberapa teman-teman atau klien-klien itu ketika dia main badminton, ketika dia olahraga, lari, pedal dan lain-lain, loh kok susah ya untuk gerak cepet ya? Kok aku mau ke kanan ngejar bola kok susah, ke kiri ngejar bola kok susah ya? Ya karena dia tidak pernah latihan exercise agility dulu sebelumnya, langsung ke olahraganya. Oh. Sehingga kan tidak menunjang performance-nya ketika dia pedal gitu loh. Apakah itu ada kaitannya juga dengan motoriknya mereka? Ya, karena motoriknya cuman dari setingkat aktivitas sehari-hari cuman lari ke depan, lari ke belakang, tapi lari ke samping apakah mereka latih setiap harinya? Tidak kan, gitu loh. Ya makanya latihan fisik itu seharusnya pilar atau fundamental mereka untuk masuk ke sport. Jadi bahasanya sebelum mereka melakukan exercise apapun ya alangkah baiknya mereka Exercise dulu. startnya dari gym dulu. Iya, latihan fisik dulu. Jadi ketika mereka sport yang dimana dibutuhkan dengan high intensitas yang tinggi, dengan dibutuhkannya strength yang kuat, sendi-sendi yang kuat, mereka harus latihan exercise dulu, latihan strength dulu, fleksibilitasnya seperti apa gitu, supaya sendinya mereka juga kuat. Oke, next question. Menindaklanjuti itu. Common question yang sering muncul adalah memang sejak kapan sih bahasanya orang itu boleh start nge-gym atau angkat beban lah bahasanya. Kan kalau gym kan identik dengan kita angkat beban ya. Yep. Di luar dari kita ya angkat beban diri kayak calisthenics atau apa segala macam. Karena kan pasti orang tua itu kan juga mengarahkan anaknya pun juga jangan nge-gym dulu nanti takut pendek, nanti apalah. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi sport science sendiri tuh Sebenarnya untuk kayak nanti jangan nge-gym ya, kebanyakan orang tua kan jangan nge-gym gitu ya? nanti pendek gitu dan lain. Sebenarnya itu mitos sebenarnya menurut aku. Okay. Tidak ada penelitian yang aku baca tuh kayak mempengaruhi high velocity-nya mereka. Oke. Malah yang menurut aku malah menunjang. Iya, menunjang mereka untuk peak high velocity-nya mereka tuh ada di mana gitu. Sampai peak gitu. Saya mentok tinggi mereka, menunjang tinggi berat badannya mereka gitu. Jadi menurut aku itu tuh mitos kalau mau pengaruhi tinggi badan. Malah kalau di usia dini itu harus diperkenalkan itu sejak seusia dini mungkin. Range usia ini yang apakah KU 10 kelompok umur 10 tahun sudah boleh? Ini referensi yang aku baca ya dari LTAD Long Term Athlete Development. In general itu udah harus maksudnya diaplikasikan dan dilatih di umur 5 tahun. 5 tahun. Nah, bagaimana cara melatihnya atau memperkenalkannya di umur segitu? Yang kita harus di mana? Kita harus kayak bagaimana sih cara mendorong yang baik, cara menarik yang baik gitu loh. Melompat yang baik. Ketika kita melompat kan kita pasti membutuhkan otot kaki yang kuat kan? Oke. Bagaimana kita hang time, kayak kita mau pull up, kan kita membutuhkan otot ya mungkin modelan kayak monkey bar gitu-gitu ya. Monkey bar gitu-gitu. Nah sekarang kan playground sekarang kan jarang sekali kan di Indonesia gitu yang punya fasilitas seperti itu. Sedangkan di luar negeri kan banyak ya. Yang sampai di taman-tamannya mereka itu kan banyak. Nah sekarang tuh di Indonesia kan sudah jarang ya saya lihat gitu. Kayak dulu kan permainan kecil masyarakatnya kita kan banyak ya. Kayak permainan tradisionalnya kita gitu kan itu banyak kan. Kayak menunjang motorik gitu loh. Kayak mereka melompat ke kanan, melompat ke kiri, push up, bagaimana mereka bisa handstand gitu-gitu loh. Dengan mereka mengangkat badannya sendiri kan udah resisten buat mereka sebenarnya. Nggak harus pakai beban sebenarnya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya kembali lagi kalau soal tinggi badan kembali lagi itu ke genetik, benar nggak? Genetik ya pertama. Genetik ya, oke. Tapi juga harus ditunjang dengan nutrisi yang baik. Nomor 2, yang ketiga yang pasti aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari. Iya. Apakah dia aktif atau kau tidak? Kalau dia tidak, ya pasti kan dia bisa overweight sehingga mengganggu tinggi badannya dia. Tapi kalau misalnya sekarang kita lihat ini kan banyak tanda kutip mungkin anak-anak kecil ini itu sudah terkena cedera. Bahasa kasarnya umur-umur 10, 12 itu kita sudah terbiasa melihat
mereka pakai knee decker, yes. knee support ataupun yang hal-hal yang kayak support. Menurut Coach Uli sendiri apa sih efek yang bisa kok sedangkan dulu mungkin di momen kita pas muda gitu alah apa itu ACL, Yes. apa itu ankle, semua itu ya nggak pakai visio, nggak pakai apa ya Sembuh-sembuh aja. sembuh sendiri. Iya. Kira-kira dampak hal apa sih yang kayak Ya, menyebabkan makanya karena aku bilang tadi usia dini tadi. Mungkin di zamannya kita kan tidak dikenalkan bagaimana sih squat yang benar dan baik. Bagaimana kita bisa memfokuskan otot paha yang benar gitu loh. Bagaimana split squatnya, bagaimana kayak kita push up yang benar. Nah, kita kan tidak sampai sedetail itu dulu ya. Oke, Karena kan dulu kalau di tahunnya saya, di zaman-zaman saya kan kita kan masih kayak main kejar layangan lah ya. ya, atau petak umpet Petak sore, umpet. tunggu sampai dicariin orang tua Ya, baru pulang. Jadi kan aktivitasnya kita menunjang. Oke. Nah, sedangkan anak-anak yang aku notabene-nya sekarang Gen Z ya, menurut aku tuh ya sangat sudah berkurang gitu loh. Atau ya semua langsung gadget. Gadget, lah tiba-tiba langsung sport, langsung olahraga basket dan lain-lain gitu loh. Itu aja sih sebenarnya saya lihat. Jadi karena faktor dari sisi activity yang mereka lakukan Betul. tidak menunjang untuk motorik otot mereka lebih siap ya. Ternyata small impact itu mempengaruhi. Mempengaruhi. Semua. Apakah itu juga ada efek dari COVID Corona itu juga ya? Mungkin. Jadi akhirnya kan mereka lebih banyak ke gadget. Sebenarnya gadget juga sebenarnya aku tidak membuat dampak yang terlalu buruk sebenarnya. Kebanyakan yang saya lihat juga kan ada e-sports sekarang yang dimana mereka bisa apa ya, kayak bisa ngomongnya tuh bisa kayak mengaplikasikan, oh aku sukanya di e-sport. Oke, ya. Nggak ada salahnya Nggak salahnya sih. juga sebenarnya. Kalau mereka memang lebih berkembang di sana gitu loh. Tapi yang terkadang kan yang kita sayangkan, cobalah untuk kayak exercise sedikit, gak harus 1 jam 45 menit aja udah cukup kan gitu loh sebenarnya. Gitu. Oke, menarik. Semakin menarik dan ini juga muncul di pikiranku. Emangnya sekarang ini kan digital itu kan sudah mulai ya bahasanya AI ataupun ChatGPT segala macam kan sudah kita nyari apa tuh semua sudah langsung. Iya, betul. Langsung sudah ada. Kira-kira apakah sebagai seorang personal trainer itu yang baik dan yang kayak berkualitas itu tuh bahasanya kan anggapan aku ini sebagai klienmu lah. Kita klien juga gak bodo amat gitu. Jadi artinya kita kalau diberikan instruksi pasti kan juga nyari tahu lah, bahasa kasarnya kepo lah, kayak loh kalau aku disuruh push up ini kenapa angle-nya harus 45 derajat atau gimana, pasti kan juga nyari. Nah, Cari referensi. pasti ada. Nah, makanya bagaimana dari sisi seorang personal trainer itu menanggapi hal itu, dan tentunya yang aku pengen tahu, kita sebagai klien itu kalau mau mencari personal trainer yang oke itu tuh gimana sih? Sebenarnya itu aku sedikit merangkum. Dan tadi kan Abram kan kayak ngajakin aku podcast, terus aku kayak cari referensi dulu. Jadi sebenarnya kita tuh mesti tahu dulu sebagai profesi, sebagai kepelatihan atau personal trainer ini, makna pelatih kebugaran itu seperti apa. Jadi pelatih kebugaran itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menyusun program latihan kekuatan, melatih dan memotivasi kliennya untuk mencapai target tertentu dengan prinsip kehati-hatian. Jadi juga ada word affirmation juga ya? Yes. Nah, prinsip kehati-hatian ini seperti apa? Maksudnya itu prudent principle yang berdasarkan pada kode etik menjadi acuan. Jadi kita itu bikin program latihan itu dan memberikan gerakan atau kita sebutnya movement selection itu tuh benar-benar yang dibutuhkan sama kliennya. Jadi kliennya ini kalau memang tidak di level ini, kita tidak akan bisa memberikan gerakan tersebut karena terjadi case misalnya dia ada limitasi di shouldernya, ada limitasi di ankle-nya. Jadi kita benar-benar kita pikirkan movement selection yang tepat untuk klien ini seperti apa gitu loh. Apalagi rentang gerak sendi orang kan beda-beda. Nah, itu yang harus kita analisa gitu loh.
Oh kalau dia full range of motionnya full, apakah bisa kita kasih? Apakah kita kasih parsial aja? Nah makanya aku bilang PT itu harus bisa menganalisa. Kalau dia menganalisa setiap kliennya gitu. ya betul, menganalisa persendiannya seperti apa, ada limitasi kah, ataukah movement selection ini sangat dibutuhkan atau memang harus aku regresi. Nah kalau tidak bisa menganalisa, ya hanya sekedar dia ngasih aja, sehingga yang dikasih itu malah meningkatkan resikonya, bukan meningkatkan benefitnya dari gerakan tersebut gitu. Itu kalau PT yang baik ya kalau menurut aku. Kalau aku cuman sekedar PT, ya udah deh, yang penting aku ngajar, tak kasih gerakannya, ya udah selesai. Semua orang pasti bisa kayak gitu. Gak harus ke gym, gak harus pakai personal trainer, open gym selesai, lihat gerakan di YouTube, nyomot program di Google, udah selesai gitu. Yang dimana kan PT juga harus menghitung secara sistematis bebannya yang dipakai berapa, intensitasnya berapa, repetisinya berapa, karena itu semua ada tujuannya gitu. Apakah mereka di tahap general muscle fitness atau di tahap muscle hypertrophy, jadi semua itu ada sistematisnya dari segi program desain sebenarnya. Tidak sesimpel itu sebenarnya kalau kita pengen tahu ya. Oke. Jadi makanya kita kalau di 3C Gym sendiri ya, kita kan bikin program desainnya itu, klien juga harus tahu, oh kamu itu ada di tahap level ini. Kenapa sih aku kasih kamu 15 repetisi? Tujuannya apa? Jadi kita kasih tahu. Oh. Tujuan kamu itu ada di muscular endurance, daya tahan otot rangka. Karena kenapa? Karena kedepannya kita mau penambahan massa otot. Jadi secara nggak langsung kamu harus memperkuat daya tahan otot rangkamu dulu sebelum kamu penambahan beban gitu loh. Secara periodisasi gitu loh. Jadi kalau aku nangkep dari apa yang Coach Uli sampaikan, sebenarnya program latihan itu kurang lebih mirip-mirip. Tinggal bagaimana kita bisa improvisasi supaya terkesan tidak monoton. Cuman yang paling penting dari sisi sudut pandang POV-nya klien ya, itu adalah tujuannya yang harus bisa disampaikan. Karena ya benar tadi Coach Uli sampaikan, orang sekarang mau nyari program apa gampang. Tapi bagaimana dia melakukannya, benar atau enggaknya, dan tujuannya apa, itu yang memang ya itu ilmu mahal yang ya itulah yang kenapa sekarang ya resesinya personal trainer pun ya cukup mahal. Lumayan. Ya kan? Ya tapi ya ada, kalau kita dari sisi klien dengan mendapatkan informasi yang tidak umum dan tidak bisa kita cari di internet mungkin oke, worth it lah. Pinter lah. Nah, kembali lagi kita udah mulai ke program latihan lah. Basically saya kan juga nge-gym. Kalau kita lihat ada beberapa PT yang punya mungkin alirannya beda-beda. Ada satu alirannya adalah main repetisi, tapi beratnya ringan. Jadi banyak. Ada juga yang repetisinya sedikit tapi angkatannya berat. Sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang gym sendiri, itu tuh yang benar yang mana sih? Sebenarnya kita balik ke goals-nya. Makanya aku bilang tadi aku sampaikan tadi kayak kalau memang repetisinya itu ada main di power, kalau memang tujuannya main di power, yang pasti kan bebannya kan pasti hampir dari 90%-nya dia kan. Pasti repetisinya sedikit, bebannya berat kan. Nah tergantung, di dunia gym itu ada dua. Ada muscle failure, ada technical failure. Nah, yang kita tuju itu apa, muscle failure-nya atau technical failure-nya? Karena muscle failure ini pengertiannya adalah mempertahankan teknik yang benar untuk meningkatkan kontraksi otot. Sedangkan technical failure itu tekniknya tidak terlalu diperhatikan, sehingga kontraksi ototnya tidak terlalu berkontraksi, tetapi repetisinya selesai. Nah, pilih yang mana? Tapi kan kalau yang technical failure itu kan jadinya otot yang kita tuju sebenarnya tidak sesuai sasaran nggak sih? Iya, tidak maksimal. Karena tekniknya itu dia tidak memperhatikan teknik. Yang penting repetisiku selesai. Jadi dia tuh mengejar repetisi, bukan mengejar kontraksi ototnya. Gitu loh. Jadi makanya biasanya untuk orang-orang yang technical failure ini, untuk orang-orang yang CrossFit yang benar-benar kayak M-Rap gitu loh. Sehingga kalau kita ngomongnya periodisasi atau program desain, dia ada latihan benar-benar muscle failure itu pas di off season. Yang pas ketika mereka tidak
di on season yang dimana mereka bentar lagi ada perlombaan gitu loh. Sedangkan kalau nge-gym kan kita benar-benar harus mengatur tempo, mengatur kayak pola napas juga diatur itu ya. Nafasnya diatur supaya apa? Persendian yang harus kita gerakan, persendian yang tidak boleh bergerak itu kita benar-benar kita perhatikan kan. Jadi supaya kontraksi ototnya secara maksimal 100% gitu loh. Nah, makanya dari situ kan itu kan pasti kita kan harus perlu mikir kan. Oke. Nah, makanya aku bilang tadi kayak tidak sesimpel itu gitu loh, nge-gym itu sebenarnya. Gitu. Tapi so far selama 10 tahun enjoy aja sih ya. Pasti ya ada keunikan masing-masing lah ya, pasti. Kira-kira kalau saya pengen tahu sih, bahasanya setiap klien kan punya goal. Kepuasan pribadi seorang personal trainer itu kalau kliennya tuh gimana sih? Kepuasan ya pasti ya, menurutku personal trainer yang benar-benar apa ya, kayak kepuasan benar-benar kayak berhasil ya, benar-benar berhasil ya. Menurut saya itu kayak bangga lah kayak. Itu tuh bisa kayak kliennya tuh kayak benar-benar kasih testimoni, thank you coach, berkat coach saya tuh naik turun tangga itu kok kaki saya, lutut saya nggak mulai sakit karena latihan. Bukan karena weight loss-nya, bukan karena body fatku turun. Malah apa ya, kesehari-hariannya dia itu membuat efek yang tadinya dia merasa sakit itu tidak sakit kembali gitu. Apalagi kayak ada sering terjadi lower back pain ya. LBP. Sebenarnya kayak lower back pain itu kan banyak faktor sebenarnya. Tetapi sering yang aku lihat karena mereka tuh jarang melatih vertebrae muscle-nya mereka, sehingga otot vertebrae muscle mereka ini lemah, ototnya itu sulit untuk menjaga tulang belakangnya mereka. Ketika dikasih deadlift sama PT yang notabene-nya kayak tidak menganalisa sebelumnya, lalu dikasih deadlift langsung berat atau kayak gimana, tidak diperhatikan tentang geraknya, sehingga terjadi lower back pain. Nah, menurut aku kalau benar-benar PT yang benar-benar sukses itu malah harus diperhatikan, sehingga kayak aku latihan strength training ini HNP ku tuh membaik, lower back pain ku tidak terasa kembali. Itu menurutku kayak wow, benefit dari suatu gerakan itu dari dapat. sisi functional trainingnya juga berarti ya? Iya pasti, karena kan ada gerakan konsentrik dan eksentrik kan pasti gitu. Terus coach, kalau misalnya kita nge-gym, kenapa terkadang ada orang tuh yang gampang langsung bulking atau langsung pecah-pecah lah? Ada juga yang padahal dia udah rajin nge-gym, tapi itu nggak kelihatan, kayak kecil aja. Ya, mungkin menurut aku itu banyak faktor ya. Banyak faktor, kayak nutritionnya kayak gimana, recovery-nya seperti apa, kualitas latihannya seperti apa, itu banyak faktor. Tapi kan dibalik lagi kan sebenarnya kayak yang paling diperhatikan tuh sebenarnya nutrition dan kualitas latihan sebenarnya, dan recovery. Itu namanya udah fatigue management periodisasi seharusnya. Nah, kebanyakan klien-klien kan tidak tahu seperti itu. Kebanyakan klien-klien itu kan kayak paling sulit kalau nggak ngatur makan, ngatur pola tidur kan. Nah, yang harus kita kejar dari mana? Kualitas latihannya kan. Nah, itu. Kalau tadi coach bilang pola tidur, apa efeknya dengan? Nah, sebenarnya ini yang lagi saya pelajari juga ya. Kayak kebanyakan orang tuh kan tidur itu nggak usah 8 jam, harus 8 jam. Karena kan tuntutan pekerjaan ya, terus lah apapun. Dia bisa bangun siang atau kayak gimana. Sebenarnya kita ini kan sudah diciptakan bukan nokturnal ya. Kita ini kan memang diciptakan sebagai manusia. Memang untuk recovery itu ada di malam hari. Yang dimana kita tuh mengistirahatkan semua badan kita, organnya kita, ototnya kita. Yang mana otot tuh tidak bekerja secara intensitas tinggi kan, yang dimana dia mesti recovery. Nah, terus badan kita tuh emang pinter. Badan kita tuh beradaptasi sama kehidupannya kita, gitu loh. Jadi sehingga kita tuh harusnya membutuhkan 8 jam ya karena tuntutan pekerjaan dan lain-lain. Akhirnya dia beradaptasi dengan pola hidupnya kita, gitu loh. Nah, terus kita bangun siang, ya kan? Bangun siang, tidur siang. Sebenarnya itu udah bagian bukan bagian dari recovery lagi, tapi resting. Menghilangkan rasa capek doang.
Karena apa? Ya otak kita tuh kayak, wah aku nih capek nih. Akhirnya otak kita nyuruh kita tidur gitu loh. Jadi kamu resting dulu, bukan recovery gitu loh. Jadi kalau waktu yang ideal, apakah setiap orang itu boleh nge-gym ya seminggu 7 kali ataupun yang ideal tuh berapa sih? Ini pertanyaan sulit sebenarnya. Ini pertanyaan sulit? Iya, pertanyaan sulit. Karena gini, setiap orang tuh kan punya periodisasi masing-masing kan. Oke. Tergantung tujuan dan goalsnya. Balik lagi ke program desain sebenarnya. Kalau kita ngomongnya kayak, oh kamu boleh nggak latihan seminggu 7 kali? Ya boleh-boleh aja. Selagi kamu bisa mengatur fatigue manajemennya. Oke. Fatigue management kan tingkat kelelahan lah anggaplah. Contoh kalau aku pribadi kan latihan seminggu hampir 4 kali 5 kali. Minggu aku rest, bener-bener rest yang dimana mengistirahatkan badanku gitu loh. Supaya kayak badanku nih recovery dengan baik gitu loh. Jadi tidak terjadi namanya plateau. Plateau itu stuck. Badannya maksudnya nggak berkembang nggak apa gitu betul, kan? stuck. Oke. Nah jadi fatigue management itu ada banyak. Misalnya gini, Senin misalnya Abram high intensity nih, Senin, Selasa, Rabu high intensity. Kamis kan undulating mesti ke bawah kan. Abang kan boleh ikut kayak yoga atau jalan di treadmill dan lain-lain atau low intensitas gitu. Itu udah bagian dari recovery menurut aku. Ada juga orang bener-bener recovery yang bener-bener ya do nothing gitu loh. Itu ada juga kayak gitu. Gitu. Tergantung orangnya gitu loh. Jadi karakter badan berarti. Karakter badan, orangnya juga motivasinya apa sebenarnya gitu loh. Karena nggak boleh kita latihan bener-bener kayak high intensity terus itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau itu bisa kita rasakan itu kalau misalnya badan kadang kan kayak udah nge-gym kan jarum-jarum, tapi kita tetap paksain, apakah itu juga akan berimpact dengan otot kita, Coach? Nah sebenarnya gini, makanya kita sebagai personal trainer tuh harus bikin program yang terstruktur. Misalnya kayak Senin ini memang dada, ya bagaimana kita bisa mengisyaratkan otot dadanya dia untuk recovery. Gitu loh. Selasanya nggak mungkin kita kasih dada lagi kan, ya pasti kita split. Karena untuk orang pemula aja dalam 1 minggu itu harus 10 set per kelompok otot. Dalam 1 minggu 10 set. 10 set per kelompok otot, yang dimana dalam 10 set per kelompok otot itu kita hitung juga repetisinya. Repetisinya itu ada jang repsnya nggak? Dalam satu gerakan itu ada 3. Kita hitung ada jang reps nggak? Jang reps tuh repetisi yang benar-benar tekniknya udah bad sekali, jadi kita nggak hitung. Jadi kita minimal harus 80% konsisten latihan gerakannya itu maintain, itu benar-benar harus benar-benar 100% gerakan dan tekniknya benar, supaya tidak terjadi jang reps yang terlalu banyak. Makanya kenapa kalau personal trainer banyak kan per harinya, per sesinya itu oke, hari ini upper terus, lower terus. Ya, itu bagian dari split training sebenarnya. Supaya ada momen restnya juga. Pembagian otot yang dilatih itu secara 10 set per minggu itu tidak ada yang dominan, tidak ada yang terlalu sedikit gitu loh. Jadi pas hitungannya 10 set per minggu gitu loh. Jadi kalau misalnya saya tanya lagi, apakah weightlifting ini itu high risk cedera atau low risk cedera? Nah, balik lagi. Sebenarnya kalau high risk dan low risk ya, balik lagi ke level fitnessnya orang tersebut. Ya, apakah secara fundamental dia sudah bagus, ataukah tidak? Nggak mungkin kan kita meningkatkan latihan itu meningkatkan resikonya gitu loh. Kalau memang dari segi fundamentalnya sudah bagus, ya kita kan pasti akan progresi gitu loh. Ya, balik lagi ke program yang terstruktur. Kalau memang squatnya masih shifting, ada butt wingnya, ada imbalance-nya, nggak mungkin dong kita kasih beban yang terlalu berat. Kita pastikan tekniknya benar dulu, sehingga dia kedepannya bagus kan, gitu loh. Jadi makanya itu ada andil dari sisi personal trainer untuk bisa menganalisa dan mengoreksi gerakannya yang benar itu seperti apa. Jadi kayak momen push up kah atau squats atau press segala macam. Jadi emang tidak semudah itu, tidak semudah yang dikatakan juga. Tidak sesimpel itu sebenarnya. Tidak sesimpel itu. itu. Coach Uli sendiri
saya ini kan juga atlet angkat berat. Bukan atlet sih ya, lebih ke ketua. Oke. Yang dimana mereka itu sering latihan yang bahasa kasarnya adalah otot besar. Karena memang tuntutan dari sisi gerakan-gerakan tertentu. Bench press, squat, deadlift. Ada mitos menyampaikan bahwa itu bisa mempengaruhi mungkin ambeien ataupun impotent. Karena mungkin yang tekanan terlalu besar ataupun bebannya kan pasti berat-berat ya coach ya? 300 kilo, ya bahasanya 2-3 kalinya berat normal mereka. Is that true mengenai hal itu? Nah ini menurut aku juga masih belum tahu ya sampai itu. Cuma menurut aku makanya aku bilang tadi program yang terstruktur tuh seperti apa. Kalau memang dia sudah kayak technical failure-nya sudah gagal, terus dia paksakan, ya mungkin pasti akan ada side effect ke badannya dia. Ya mungkin dari segi pernapasan, sehingga ada problem di ligamennya, tendonnya, ada di organnya, sehingga karena bebannya terlalu berat. Seharusnya kita latihan kan tahu kapasitasnya kita gitu kan. Nah itu kan tugasnya coach harusnya ya, tugasnya personal trainer. Oh kapasitas orang ini segini. Kalau kita paksakan beban terlalu berat, akhirnya akan ada side effect, ya injuries tadi. Makanya kalau di dunia gym itu sebenarnya setiap gerakan itu tidak pernah kita salahkan. Sorry gimana? Di setiap gerakan itu tidak pernah kita salahkan. Karena aku tahu setiap gerakan itu pasti akan ada benefitnya. Nah, gerakan yang salah adalah gerakan yang kedepannya meningkatkan tingkat injury. Itu gerakan yang salah. Ya kembali lagi fundamental dari sisi gerakan itu. Betul, mempengaruhi sekali performance sebenarnya. Jadi kalau beban terlalu berat, terus kapasitas orang itu belum di situ, wah menurut aku coba dilatih secara pelan-pelan aja, menurut aku. Jangan sampai akhirnya ego lifting, akhirnya efeknya kemana-mana. Ya lebih ke ego lifting ya. Yes, betul. Kalau dari sisi atlet, nah makanya dari sisi atlet penting sekali bikin program yang dimana ada makro, mikro. Iya, otot besar, secara otot periodisasi kecil. ya. Misalnya dari off season misalnya di off season dia harus latihan teknik, akhirnya mempengaruhi kontraksi ototnya secara sebulan. Terus bulan kedua dia fokusnya di mana? Itu kan harus dibagi kan. Harus dibagi secara regresi dan progresinya. Itu terstruktur programnya harus secara desain harus detail ya untuk sport spesifik ya harusnya. Jadi cuma nggak tahu kalau di Pak bersih kayak gimana Pak bersih. Ya biar nanti ranahnya pelatihnya aja. Oh lah ya, ya. betul. Cuman kalau Coach Juli sendiri, kalau sekarang ini goalnya apa sih untuk Coach Juli sendiri? Goalnya dari sisi personal trainer ya, maksudnya dunia gym ya. Oke, dari sisi kepelatihan lah ya. Ya, Coach Juli sendiri lah. Ya pasti ya pengen sih. Ada goal apa yang pengen di? Ya pengen sih, ya pasti pengen lebih apa ya ngomongnya kayak pengen lebih mendalami dunia ini kayak ternyata dunia ini sebenarnya tidak sesimpel itu kalau kita cuma di permukaan doang kayak cuma masih kayak nanggung gitu. Memang harus ditenggelami gitu loh. Kalau aku sih pengen goalsnya itu ya pasti buka workshop sih sebenarnya. Buka workshop tuh bukan berarti kayak pengen secara personal ya. Aku pengen kayak bagaimana sih menjadi personal trainer yang baik gitu loh. Secara analisa, secara biomekanik supaya industri PT-PT kita ini ngomongnya tuh tidak terlalu template gitu loh. Apakah di dunia ini lari ya kebugaran ya? Yes, kebugaran. Itu ada kurikulumnya sendiri atau kalau aliran ya bahasanya aliran mungkin atau apa ya? Ya, kalau kita ngomongnya aliran tuh kan ada spesialisasinya gitu loh. Ada, oke. Spesialisnya kayak misalnya, workshop ini tuh fokusnya di assessment. Oke. Workshop ini fokusnya ada di biomekaniknya. Oke. Nah, tergantung kamu mau spesialis apa? Kayak dokter kan banyak spesialisnya kan. Nah, kamu mau spesialis apa yang kamu mau tonjolkan dan membuat perbedaan dari semua coach gitu loh. Nah, tergantung kamu mau di mana. Atau aku mau calisthenic corrective exercise gitu loh.
atau aku pengen TRX gitu loh. Kan banyak. TRX kan juga ada spesialisnya, ada TRX yoga, TRX pilates, TRX suspension training, kan banyak gitu loh. Nah kamu mau spesialisnya apa? Atau mau strength training kan ada gitu loh. Ada sekarang malah bikin workshop membahas tentang buti. Cuman membahas tentang bagaimana melakukan gerakan pantat supaya pantatnya terlihat bulat gitu. Ada malah spesialis itu. Sampai segitunya. Fokus itu. Iya, sampai segitunya. Nah, kalau dari sisinya aku sih, misal tadi Abram bilang kurikulum ya. Kalau aku pribadi sebagai praktisi olahraga, itu penting sekali kita menggunakan kurikulum supaya kita itu satu suara. Satu visi. Visi. Walaupun dalam satu gym itu kita punya kiblat yang berbeda-beda. Oke. Karena supaya menjaga quality control di gym itu. Ada beberapa coach ya, menurut aku in the case back on stage di lapangan ya, karena kiblat kita berbeda, akhirnya dia tidak ikut quality control kita. Akhirnya dia kasih kliennya itu beban yang berat. Aku nggak tahu dia kasih beban yang terlalu berat itu motivasinya apa, sehingga diaplikasikan ke klien, akhirnya kliennya apa? Injured. Nah itu kan udah lewat dari quality control kita. Nah secara sistematis kan kita udah kasih tahu, oh kita itu ngitung secara sistematis, ngitung beban itu kayak gini dengan rumus ini, dengan tujuannya ini. Quality control di gym itu seperti ini. Nah karena dia mungkin punya metode lain, akhirnya kan dia keluar dari quality control tersebut. Akhirnya dampaknya ke klien kan, gitu. Akhirnya kliennya apa? Off latihan, sesi tidak berjalan, kan rugi di siapa? Gitu. Makanya penting sekali kurikulum itu penting. Ya walaupun setiap PT berbeda-beda ya, tapi setidaknya kita balik back on the rules-nya, back on the guidebook-nya, menurut aku sih. Tapi kan sometimes kita dari sisi klien kan tidak mengetahui gym A ini, gym B ini, speciality-nya gimana. Betul. Ya nggak sih? Betul. Makanya kan di setiap mungkin trisi gym ya aku bilang ya, setiap trisi gym kan punya head coach masing-masing dan punya gaya role model masing-masing ya. Nah bikinlah kurikulum yang dimana kamu supaya timmu tuh tidak keluar dari kurikulum tersebut. Dan itu tentunya di awal udah disampaikan ke sudah di klien. Ya disampaikan sama klien, disampaikan sama coachnya yang jelas ya, gitu loh. Yang jelas sih menurut saya pribadi, kalau tidak ada kurikulum tuh kayak nggak ada pegangan. Ya kayak kita berlayar tanpa peta. Menurut saya seperti itu. Ya mungkin larinya jatuhnya ya untuk mencari profit aja. Ya. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita ngomongnya yang penting kliennya tidak komplain. Kan kliennya kan nggak tahu. Yang penting kliennya tidak komplain ya. Nggak komplain tapi nggak lanjut. Nah, kliennya tidak komplain. Akhirnya apa? Yes, memang saat ini tidak komplain. Tapi kalau kliennya tersebut mencoba dengan PT yang lain, akhirnya dia merasakan sesuatu yang different. Ya you know lah. Akhirnya apa? Oh kok beda ya? Kok lebih detailnya di sana ya? Kok jelas ya di sana ya? Akhirnya apa? Membanding-bandingkan lari. Mungkin pertanyaan terakhir coach. Harapannya untuk orang-orang sana yang belum mulai nge-gym dan tentunya berharapnya ke depannya untuk gym supaya ya kalimat-kalimat yang tadi viral itu yang goblok itu supaya aware, sadar, supaya ternyata oh gym itu tuh penting ya ternyata. Apa kira-kira coach? Ya menurut aku tuh jangan merendahkan profesi orang lah ya menurut aku. Jangan merendahkan atau jangan menjuliti sesuatu yang menurut aku sesuatu yang baik. Karena apa ya menurut aku kayak gak ada benefitnya juga gitu menurut aku ya. Ya better sih saling memotivasi aja sih. Apakah itu cari sensasi aja ya? Cari sensasi aja sih menurut aku. Itu aja sih. Sebelum closing, saya baru ingat coach. Apakah menjadi profesi seorang personal trainer itu bisa survive untuk kehidupan? Karena kan banyak sekali atlet saya ini kan juga larinya kurang lebihnya akan berada di profesi kebidangan personal trainer. Apakah itu bisa menjadi ya bahasanya suatu profesi yang menjanjikan? Ya tergantung.
kamu mau mendalami ini atau enggak. Kalau Oke. cuman hanya di permukaan aja, ya kamu tidak akan bisa survive sama PT-PT yang lain yang lebih bagus dari kamu. Karena sampai sekarang pun saya masih mau belajar gitu loh. Oke. Nah, apa yang membuat kamu different dari PT-PT yang lain? Sehingga kamu punya spesialis dan punya keunikan, sehingga kamu bisa dapat value-nya di situ. Kalau tadi Abram bilang bisa jadi profesi nggak? Ya bisa jadi profesi. Tapi balik lagi, kamu mau mendalami ini seperti apa? Begitu. Kalau memang cuman hanya cari uang, ya kita memang cari uang ya. Kalau memang kayak cari uang kecil ya sudah. Kalau mau cari uang yang lebih besar ya ada sacrifice yang harus kamu lewati gitu. Dari segi hard skill dan soft skill ya pasti. Oke. Ya soft skill tuh komunikasi apa Ya, itu? kayak semua? hard skill kan kamu bagaimana kamu menjaga klienmu, memaintain klienmu. Soft skillnya dari segi knowledge ke pelatihannya kamu harus tambah gitu loh. Mau ikut license internasional, nasional gitu loh. Yang harus kamu ikuti ya menurut aku. Siap. Thank you Coach Uli Thank untuk you. hari ini. Thank you you so buat much. insight dan juga sharingnya. Ya means a lot karena saya pun berdiri sebagai mungkin dari sudut pandang seorang klien mungkin ya. Tapi kan terkadang kita tidak bisa merasakan atau melihat dari sudut pandang seorang coach ataupun personal trainer ya seperti apa. Jadi terkadang kita kan dari sisi as a client kan mungkin melihat alah kok setiap harinya kok gerakannya ini aja sih kok ini. Tapi ternyata semua itu tuh di balik program yang bahasanya tanda kutip itu aja ya ada tujuannya dan juga ya udah ada perhitungannya secara tersendiri. Jadi semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang dimana di luar sana mungkin sekarang sedang mencoba belajar dari sisi ilmu olahraga ataupun yang kepengen untuk menjadi personal trainer. Apakah bisa dari hobi yang nge-gym untuk berujung lari ke personal trainer? Bisa. Tanpa adanya ikut ya. Kalau Coach Uli kan ada kuliahnya, berjenjang license-nya. Di luar itu apa langsung menjadi PT bisa? Bisa. Tapi tergantung sacrifice yang kamu lakukan, tergantung circle ya. Oke. Iya, Jadi mungkin bahasanya tanda kutip mereka by experience. Ya, karena kalau by experience kan belum tentu program yang kamu pakai itu work for you. Di dirimu. Belum tentu sama orang lain gitu loh. Oke. Ya siapa tahu nanti kita bisa sharing-sharing juga mengenai hal itu dan ya soalnya makin menarik ya. Yup. Jadi sekali lagi thank you Coach Uli. Thank you. Thank you for coming. Dan juga teman-teman Abot Talk bisa like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, komen buat kira-kira siapa guest star kita selanjutnya untuk kita bahas topiknya. Karena ya semoga channel ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian dan tentunya sementara kita larinya masih di ranah olahraga. Siapa tahu kita akan bisa sharing-sharing ini supaya menambah wawasan dan tentunya bisa membangun insight orang untuk ternyata gitu. Jadi once again thank you semuanya and God bless you. Bye-bye.